السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على من في السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kepada kita umur. Allah masih memberikan kepada kita umur panjang untuk melaksanakan yang namanya salat tarawih berjamaah. Dan Allah masih mengasih kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, yang mana itu semua yang menjadi sababiyahnya kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Para jamaah rahimakumullah, di malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya. Apa maksud daripada mengencangkan sarungnya? Ialah mempersemangat lagi ibadahnya. Rasul pun membangunkan para keluarganya. Namun para jamaah rahimakumullah, kita lihat bahwasannya sesungguhnya husnul khotimah itu sangatlah sulit untuk didapatkan. Kita lihat di malam ini begitu banyak saudara kita, teman-teman kita, yang mana ketika awal Ramadan banyak orang-orang mendatangi masjid-masjid. Sekarang banyak orang-orang yang mendatangi terminal, banyak orang-orang yang mendatangi pasar-pasar, banyak orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan. Itu bukti bahwasanya husnul khotimah itu sangat sulit didapatkan. Para jamaah rahimakumullah, banyak sekali sekarang orang terang-terangan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Banyak sekali di jalan-jalan orang ketika seseorang melaksanakan puasa, mereka tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena rendahnya keimanannya dan kurangnya pemahaman kepada mereka semua. Padahal para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan kata-kata wahai orang-orang yang beriman. Walaupun banyak orang-orang yang beriman tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih panggil dengan cara yang halus. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian semua ialah berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya umat terdahulu. Supaya apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kalau orang keimanannya rendah, tidak tahu keagungan bulan Ramadan, tidak tahu kemuliaan bulan Ramadan, itu susah untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Seumpama seseorang itu di tangan kanannya memegang berlian seharga 50 juta dan di tangan kirinya memegang segenggam rumput. Ketika seseorang itu meletakkan berlian yang harganya 50 juta dan segenggam rumput di hadapan kambing, saya ingin nanya, mana yang akan dipilih kambing?
Kambing akan memilih rumput dasar kambing. Ya. Kenapa kambing memilih rumput? Karena kambing nggak tahu nilai harga jual berlian. Padahal kalau kambing dikasih akal sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kambing itu akan memilih berlian yang harganya 50 juta. Kemudian dijual berliannya, maka akan mendapatkan rumput yang sangat banyak. Karena kambing hanya mengurusi urusan perutnya saja, makanya kambing memilih rumput. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika seseorang hanya mengurusi urusan perutnya saja, maka orang tersebut sama kayak kambing. Ketika misalnya ibu-ibu istri bapak sekalian tidak berpuasa, padahal tidak ada halangan, maka istri bapak sekalian itu sama kayak kambing. Ya, begitupun sebaliknya, ketika ada suami ibu yang tidak puasa, padahal dia mampu untuk melaksanakan puasa, maka suami ibu itu sama seperti kambing. Para jamaah rahimakumullah, syarat wajib puasa itu 4. 1, beragama Islam. Kita lihat ada orang yang ngakunya Islam tapi kok nggak puasa. Oh, kita husnudon aja, mungkin belum balik. Oh, Ustaz udah kumisan, nggak puasa. Oh, mungkin lagi gak enak badan, lagi sakit. Oh, Ustaz segar bugar, orang saya lihat badannya sehat. Lantas kenapa nggak puasa? Maka dia termasuk golongan yang keempat, ialah orang gila. Jadi yang gak wajib berpuasa itu ialah orang gila. Yang satu, ketika orang itu mengatakan dirinya Islam, mengatakan bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak melaksanakan yang namanya puasa Ramadan, ketahuilah bahwasanya mereka itu dipertanyakan keimanan dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar bahwasanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatnya Nabi Muhammad itu bakal masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Ternyata para bapak sekalian, kita lihat bahwasanya orang ini lebih banyak enggak mau masuk surga. Orang-orang kita misalnya kita melaksanakan puasa, banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan puasa. Kita melaksanakan sholat tarawih, sholat isya berjamaah, banyak orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Itu tanda bahwasanya banyak orang itu yang enggak mau masuk surga. Lantas sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ila man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Faqad ata'ani dakhala jannah wa man asa'ani faqad aba. Barang siapa yang mengikutiku, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengikuti aku dan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mau masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mau nurut kepada aku dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mau masuk ke neraka. Siapa saja yang tidak mau masuk surga? 1, orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya dia tidak mau masuk surga. Kedua, orang yang tidak melaksanakan sholat. Orang yang tidak melaksanakan sholat itu hakikatnya tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal para bapak sekalian, para ibu sekalian, dosa yang paling besar itu ialah dosa meninggalkan sholat. Lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa merampok, lebih besar daripada dosa membunuh, ialah meninggalkan sholat. Tapi banyak orang sekarang ketika keluarganya tidak melaksanakan sholat, maka dia tidak menegur anaknya, tidak menyuruh sholat anaknya. Bapaknya dan ibunya tenang-tenang saja. Tapi ketika anaknya misalnya merampok, anaknya misalnya membunuh orang, anaknya berzina, maka bapak dan ibunya akan marah kepada anaknya. Padahal meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh, dosa zina, dan dosa merampok.
Para jamaah rahimakumullah, di mana malam 10 hari terakhir ini ada malam yang begitu mulia, yang mana diturunkannya malam Lailatul Qadar. Kenapa diturunkannya malam Lailatul Qadar? Karena dulu umatnya nabi-nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang, maka ibadahnya pun panjang dan pahalanya pun banyak. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, maka Allah kasih bonus kepada umatnya Nabi Muhammad ialah berupa malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu umat-umat terdahulu tidak mendapatkan, hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak sekalian, para ibu sekalian, di malam 10 hari terakhir ini bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya orang itu beribadahnya bukan karena ingin dapat malam Lailatul Qadarnya saja, melainkan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau orang udah dikasih bonus gitu kan, lupa. Akhirnya ketika udah dapat malam Lailatul Qadar, udah tidak mau lagi datang ke masjid. Karena apa? Karena udah dapat malam Lailatul Qadar. Para jamaah rahimakumullah, yang mana ketika di bulan Ramadan ini, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini, yang mana ada yang namanya zakat fitrah. Asal muasal zakat fitrah itu dulu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Salabah bin Hatib. Salabah bin Hatib ini orang yang paling miskin, sampai-sampai dia pun hanya punya satu kain pakaian saja. Ketika sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, Salabah itu selepas salam, Salabah langsung pergi lari. Lantas Rasulullah pun tegur, wahai Salabah, mau kemana engkau? Gitu kan. Mau kemana engkau? Sedangkan biasanya engkau ketika habis sholat itu beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mau kemana engkau buru-buru seperti halnya orang munafik. Jadi para bapak sekalian, para ibu sekalian, orang yang habis sholat langsung pergi itu kata Rasul disiapnya orang munafik gitu. Jadi ketika Salabah itu ditegur oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu cepat-cepat pergi meninggalkan masjid? Jawabannya apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku di rumah sedang telanjang, tidak mau menggunakan pakaian, karena saya hanya punya satu pakaian saja ya Rasulullah. Maka doakan saya ya Rasulullah supaya saya menjadi orang yang kaya. Apa jawab Rasulullah SAW? Wahai Salabah, bersyukurlah apa yang kamu punya sekarang. Jadi doa Salabah itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Kedua kalinya Salabah pun minta lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya kaya ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wahai Salabah, bersyukurlah apa yang kamu punya sekarang. Dua kali Salabah minta didoakan kaya kepada Rasulullah, padahal Salabah hanya punya satu kain pakaian saja, ditolak oleh Rasulullah SAW. Ketiga kali Salabah pun bilang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku kaya. Kalau aku kaya, nanti aku akan nolong orang, akan bantu orang, aku akan kasih makan orang-orang fakir miskin, aku akan menolong orang-orang yang sedang kelaparan. Maka Rasulullah pun mau mendoakan Salabah. Karena kenapa? Karena janjinya kalau sudah kaya mau ngasih kepada fakir miskin, mau ngasih makan kepada fakir miskin. Ketika itu selepas mendoakan Salabah, Rasul pun mengasih 2 ekor kambing. Yang satu kambing jantan, yang satu kambing betina. Karena kambing ini didoakan oleh Rasulullah SAW, maka beranaknya pun cepat. Bukan satu, sampai bahkan puluhan, sampai Salabah ini menjadi orang yang paling banyak kambingnya sehingga memenuhi kota Madinah. Akhirnya saking sibuknya Salabah karena mengurusi kambingnya, yang tadinya sering datang ke masjid sekarang enggak kelihatan di masjid. Bahkan sholat Jumat pun ditinggalkan olehnya. Kenapa? Karena sibuk mengurusi kambingnya yang sangat banyak.
Lantas Rasul pun menanyakan kepada sahabat, wahai para sahabat, kemana Salabah? Aku tidak melihat lagi Salabah. Ya Rasulullah, Salabah sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Ya Rasulullah, kambingnya sangat banyak ya Rasulullah, sampai akhirnya dia jauh dari kota Madinah. Lalu Rasulullah pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan pajak, untuk memintakan zakat kepada Salabah. Kemudian sahabat pun diutus oleh Rasulullah SAW. Engkau pergi kepada Salabah, mintakan zakat kepada Salabah, bahwasanya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk memintakan zakat kepada Salabah. Sahabat pun pergi kepada Salabah, memintakan zakat kepada Salabah. Apa jawab Salabah? Aku ragu bahwasanya Rasulullah menyuruhmu untuk memintakan zakat kepadaku. Takutnya ini bukan zakat melainkan pajak. Sedangkan sahabat tidak tahu bahwasanya Allah menurunkan perintah untuk membayar zakat untuk Salabah. Salabah pun tidak mau membayar zakat. Akhirnya sahabat pun pulang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Salabah enggak mau bayar zakat ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Celaka wahai kamu Salabah, bahwasanya kamu dulu orang yang miskin yang tidak punya apa-apa, sekarang sudah kaya, engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah zakat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memintakan zakat kepada Salabah, namun Salabah menolak untuk membayar zakat. Akhirnya sahabat Salabah pun mendengar bahwasanya Rasulullah pun mengatakan, celaka wahai kamu Salabah. Akhirnya sahabat terdekatnya Salabah ini pergi kepada Salabah, wahai Salabah, celakalah engkau. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya engkau tidak akan diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Salabah pun lari mengunjungi Rasulullah SAW untuk membayar zakat. Namun apalah daya, karena ketika Salabah datang kepada Rasulullah SAW, ketika itu harinya sudah merayakan hari raya Idul Fitri, yang mana ketika seseorang telah melaksanakan sholat Idul Fitri, ada orang yang membayar zakat, maka zakatnya pun tidak akan diterima melainkan menjadi sodako. Maka disitulah Salabah tidak diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia dikasih cobaan oleh Allah, ketika manusia dikasih miskin, manusia masih bisa menghadapi cobaan itu. Namun ketika manusia dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tidak kuat dengan cobaan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita melupakan zakat fitrah kita, bahwasanya takutnya nanti kita tidak membayar zakat sampai hari raya Idul Fitri, kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala zakat fitrah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma